Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu bis-silmi kaffah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam channel Catatan Harian Seorang Penghulu berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, selamat, dan sukses, jauh dari fitnah dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana telah saya janjikan bahwa pada tayang ini akan membahas masalah kasus hubungan keluarga jadi retak karena rebutan harta warisan. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia itu punya watak tamak atau serakah kepada harta. Coba kita lihat atau kita bisa saksikan dalam berita-berita, kita sering dengar ada orang berebut uang 10.000 sampai berkelahi, rebutan 50.000 sampai saling pukul. Lebih daripada itu bisa ada yang membunuh saudaranya. Itulah watak manusia terhadap harta seperti itu. Kemudian juga kita sering kalau ada pembagian sembako atau sedekah dari orang lain, orang-orang berebutan, tidak berpikir keselamatan orang, yang penting saya dapat. Bahkan yang lebih lucu lagi, orang yang seharusnya ini untuk orang miskin, yang bukan miskin juga ikut-ikutan ingin dapat juga ya. Nah, tapi coba kalau kepada kebaikan-kebaikan, misalkan apa ada orang yang berlomba-lomba, saya ingin duluan sedekah, di jalan banyak sampah, saya ingin lebih duluan membuang sampah, membersihkan jalan. Di masjid ada sampah, ada orang rebutan ingin membersihkan masjid, hampir gak ada ya. Nah itulah makanya Rasulullah SAW bersabda, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadala min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi." Tidak ada dua serigala ya yang lapar kemudian dilepaskan di tempat gembala kambing ya, yang lebih merusak ya daripada keserakahan manusia, ketamakan manusia terhadap harta dan kedudukannya untuk merusak agamanya ya. Jadi orang karena rakus ya, tamak, serakah gitu ya, itu bisa lebih serakah daripada serigala yang sedang lapar ya. Itu bisa begitu. Kalau harga kambing kan berapa itu, kan tidak sedikit orang ya korupsinya bermiliar-miliar, bahkan ada yang triliunan ya. Itu kan bisa merusak citra ya agamanya sendiri ya, sebagai dia seorang muslim misalkan ya itu. Nah itu jadi manusia punya sifat tamak ya, keinginan menguasai harta gitu. Nah demikian jugalah tamu yang datang kepada saya bercerita, curhat kepada saya bahwa dia punya beberapa saudara, 5 bersaudara, di mana dia punya kekayaan harta warisan, tapi selama ini dikuasai oleh kakaknya paling besar ya. Dia curhat, ini karena sudah hampir 5 tahun harta warisan belum dibagi-bagi, dia minta bantuan kepada saya. Kata dia, "Pak Penghulu, saya ingin minta bantuan tentang masalah harta warisan keluarga saya, karena selama ini harta warisan dikuasai oleh kakak saya yang paling besar, sehingga hubungan silaturahmi menjadi terputus, hubungan keluarga menjadi retak. Nah ini tidak baik ya."
Kemudian saya tanggapi, baik Ibu, saya akan istilahnya saya akan coba sesuai dengan kemampuan saya. Saya turut prihatin atas hal yang menimpa keluarga Ibu. Sesuai dengan yang biasa saya lakukan, bila ada kasus seperti ini, saya membuat surat undangan kepada ahli waris sekitar 3 hari yang akan datang. Nah, sesuai dengan kesepakatan, ya, nanti di sana akan saya jelaskan tentang masalah, ya, hukum waris, manfaatnya waris dibagikan bagaimana, ancaman Allah terhadap orang yang tidak mau membagi harta warisan bagaimana, itu akan saya jelaskan. Singkat cerita, saudara-saudara, diundanglah semua ahli waris pada saat yang ditentukan. Saya jelaskan, ya, tentang hukum waris, kemudian manfaatnya dibagikan harta waris, kemudian ancamannya bagaimana, ya. Nah, kemudian saya setelah itu ditanya apa sepakat atau tidak, ya, tentang pembagian harta waris sesuai dengan faraid atau hukum Islam. Ya, akhirnya semua ahli waris termasuk kakaknya yang paling besar itu setuju. Bahkan dia meminta maaf kepada saudara-saudaranya selama ini tidak kebagian daripada harta warisan itu. Kemudian setelah itu besoknya saya dibuatkan fatwa warisnya, kemudian dibuat berita acara pembagian harta warisnya, kemudian untuk ditandatangani nantinya oleh para ahli waris bermaterai, supaya di kemudian hari tidak ada lagi gugatan-gugatan. Nah, itulah kasus yang terjadi. Itu hanya salah satu atau salah satu kasus dari sekian banyak yang datang kepada saya, ya, tentang minta petunjuk tentang pembagian harta waris. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita kaji bersama tentang masalah waris ini. Perlu dipahami oleh kita bersama bahwa Allah demikian rincinya berbicara tentang hukum waris, ya. Dan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 itu memberikan penghargaan dan ancaman. Ayat 13 memberikan ancaman memberikan penghargaan kepada orang yang mau membagi harta waris, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Tilka. Nah, ini ayat sebelumnya berbicara tentang aturan waris. Hududullah, ketentuan Allah, aturan Allah. Ya, wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, wa rasulahu, dan aturan Rasul, yudkhilhu jannatin, Allah akan memasukkan orang itu kepada surga yang di dalamnya, di bawahnya ada sungai-sungai. Khonafiyah, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung yang mulia. Nah, ini penghargaan Allah kepada orang yang mau membagi harta waris dimasukkan ke surga. Ya. Tapi sebaliknya Allah mengancam dengan tegas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wal adzabu muhin. Allah berfirman, siapa yang durhaka, membangkang kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau kepada Allah dan Rasulnya, melewati batas aturannya, maka Allah akan memasukkan ke orang itu ke neraka, kekal di dalamnya, dan bagi dia mendapatkan siksa yang sangat menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara, begitulah kalau orang tidak mau bagi waris secara aturan Allah, mau dia itu sholatnya rajin, puasanya rajin, sudah haji, ya, sedekah dan sebagainya, keluarkan zakat, tapi ketika membagikan harta waris tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Saudara-saudara yang berbahagia, bila harta waris tidak dibagikan, ya, atau dilambat-lambat, ya, tidak segera dibagikan, ya. Tadi kalau yang tadi tidak dibagikan, sekarang kalau diperlambat, ya, bertahun-tahun, itu beresiko. Pertama, bisa menimbulkan kezaliman, ya, seperti yang terjadi tadi yang konsultasi kepada saya. Jadi kakaknya yang menahan-nahan harta waris itu zalim kepada saudaranya, itu yang seharusnya dibagikan tidak dibagikan. Jadi itu adalah kezaliman. Yang kedua, juga khawatir menjadi madarat, ya, kepada mayit, almarhum atau almarhumah, ya. Sebab manfaat kebaikan anak itu bisa berpengaruh kepada mayit. Waladin sholihin yad'ulahu, itu dalam hadis, ya. Salah satu amal yang akan bermanfaat kepada orang tua itu adalah anak yang soleh mendoakannya. Nah, kalau dia juga berbuat durhaka, ya, karena itu anaknya bisa berpengaruh juga. Ada hadis yang berbunyi, inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baiknya yang dimakan oleh seseorang itu dari hasil jerih payahnya, dan anaknya itu adalah hasil kasabnya, hasil usahanya, ya. Jadi kalau anaknya berperilaku tidak baik karena itu hasil kasabnya, ya, itu bisa berpengaruh kepada mayitnya, itu bisa jadi madarat kepada mayit itu. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian sering ada pertanyaan, kapan sih harta itu dibagikan? Ya, berapa hari jarak antara kematian seseorang dan hartanya, ya, untuk dibagikan ke ahli waris? Sepengetahuan saya memang belum menemukan tentang batas waktu yang pasti, ya, apakah 2 hari, 3 hari, seminggu, atau sebulan. Nah, paling tidak memperhatikan dulu suasana duka. Nah, kalau mau pertimbangan suasana duka atau berkabung, di dalam fikih Islam ada ilhad atau hidad, dinamanya berkabung. Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin arba'ata asyhu asyra. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung lebih daripada 3 hari kecuali terhadap suaminya 4 bulan 10, jadi 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggalkan oleh suaminya, masa berkabungnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan oleh suaminya, itu adalah, ya, maksimal 3 hari. Jadi pembagian harta waris lihat situasi, boleh setelah 3 hari, boleh seminggu, boleh sebulan, ya, boleh sudah 4 bulan 10 hari, bagaimana baiknya. Yang penting jangan ada terjadi kedoliman di kalangan ahli waris, ya. Yang lebih khawatir lagi, misal kalau istrinya nikah lagi kepada laki-laki lain nantinya, sementara harta waris belum dibagikan. Nah, ini bisa kacau nantinya, ya. Makanya itu perlu hati-hati dalam masalah harta warisan ini, ya. Jangan sampai bertahun-tahun dilambat-lambat, ditunda-tunda, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, perlu diketahui, ya, sebelum pembagian harta waris itu dibagikan, ya, pertama biaya pengurusan jenazah itu, ya, apakah mau diambil dari harta warisan atau ditanggung oleh keluarga, ya, itu perlu disepakati. Yang kedua, biaya penyelesaian hutang-hutang, ya, atau juga biaya perawatan dan sebagainya, itu, ya, apakah mau diambil dari harta warisan atau juga ada keluarga yang menanggung, terserah. Bisa jadi ada keluarga yang hartanya banyak, udahlah, mungkin kata salah satu anak, oleh saya, bisa jadi, bisa begitu, ya. Nah, karena apa? Dulu pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang meninggal. Dia punya utang, utangnya nggak besar, cuma 2 dinar.
2 dinar itu kalau di uang rupiahkan sekitar 4.250.000 itu kurang lebih gitu. Nah, Rasul tanya kepada sahabat, nah, betul kia punya utang 2 dinar? Kata sahabat, betul. Kata Rasul, silakan kamu yang nyolatin, saya nggak mau. Nah, tapi setelah itu ada sahabat yang menanggung, ya Rasul, sayalah orang yang akan membayar utangnya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mau mensalatkannya. Nah, itu perlu sekali ya. Ada hadis yang berbunyi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu alaih. Jadi jiwa orang yang mukmin itu tergantung gitu atas hutangnya sehingga hutangnya dibayar gitu ya. Itu. Saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian selain itu ya, mungkin ada wasiat ya. Wasiat misalkan begini, sebelum meninggal orang itu berwasiat, kalau saya meninggal tolong sebagian harta ini, atau kalau tanah sekian meter misalkan, kalau uang sekian rupiah diberikan kepada si anu. Nah, itu wasiat namanya. Nanti diberikannya setelah meninggal ya. Ketentuan wasiat itu bisa lisan, bisa tulisan, tapi harus ada saksi ya. Nah, kemudian jangan melebihi sepertiga hartanya kecuali ada persetujuan ahli waris. Juga wasiat tidak boleh ke ahli waris kecuali ada persetujuan ahli waris yang lainnya ya. Nah, itu wasiat ya. Itu ada di dalam kompilasi hukum Islam, sudah menjadi pedoman di negara kita dalam peradilan agama, di mana tentang wasiat, hibah, waris itu menjadi sumber hukum di negara kita bagi umat Islam yang berperkara ya. Misalkan tidak ada kesepakatan ya di keluarga masalah waris, bisa mengajukan ke pengadilan agama, diselesaikan secara hukum ya itu. Saudara-saudara yang berbahagia, selain itu ya perlu dipahami juga ada surat An-Nisa ayat 8 yang boleh jadi mungkin kurang diperhatikan ketika pembagian harta waris. Allah berfirman, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila hadir ketika pembagian waris, pembagian harta waris, di sana ada kerabat dekat yang tidak kebagian. Nah, kemudian juga ada anak yatim, ada orang miskin ya. Nah, maka berilah sekedarnya mereka itu ya. Jadi kalau istilah orang Sunda, jangan sampai milaraan ya gitu. Selain itu supaya harta warisannya lebih berkah, sebahagiannya diinfakkan kepada yang tadi kaum du'afa dan kerabat dekat. Berapa persen? Itu tergantung kesepakatan. Bisa 2%, bisa 3%, bisa 5%, bisa 10%, tergantung kesepakatan. Ya semakin besar semakin baik. Ya selama tidak merugikan ahli waris. Namanya juga infak, kebaikan. Bisa juga kebaikan mau untuk kepentingan masjid, madrasah, sebagian kecilnya ya. Tapi yang utama tadi itu ya, kerabat dekat, anak yatim, ya, orang miskin, ya, yang mengetahui. Nah, bahkan tidak mengetahui, sebaiknya yang namanya kebaikan sebagian kecilnya diberikan kepada kaum du'afa itu ya. Wa qulu qaulan ma'rufa, dan ucaplah kepada mereka itu ucapan yang baik-baik supaya tidak tersinggung. Misalkan dikasihnya sedikit, mohon maaf, tidak besar. Nah, itu ya bahasa sopan santun tata krama terutama di kita ya. Saudara-saudara yang berbahagia, pengalaman saya kalau orang mau minta bantuan pembagian waris kepada saya, biasanya dipotong dulu ya, misalkan 3% ya dari total. Nah, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris. Tapi ada juga sebagian yang setelah dibagi-bagi mereka menyisihkan sebagiannya untuk kepada kaum du'afa itu. Jadi tergantung kesepakatan mereka ya, bagaimana baiknya untuk
berbuat baik kepada sesama, kerabat dekat, anak yatim, dan orang miskin. Saudara-saudara yang berbahagia, yang terakhir, hampir sebagian besar tamu yang datang tentang masalah waris itu sudah lama tidak dibagikan. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Nah, ini kenapa bisa terjadi begitu? Ya, boleh jadi yang pertama masyarakat tidak paham tentang waris. Yang kedua, paham tapi tidak sadar. Ya. Sebab tadi dalam masalah harta itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini ada semacam ungkapan yang sudah hampir membudaya di kita. Ungkapan yang kelihatannya benar tapi salah. Contoh begini, ada suami istri, ya, punya anak, ya, meninggal suaminya, tinggal istrinya dan anaknya. Kata anak-anaknya, karena ini sudah cukup besar, mungkin sudah mapan, begini, sebaiknya harta warisan ini jangan dibagi-bagi dulu, karena ada ibu, kita hormati ibu, kita tidak enak sama ibu, ya. Nah, akhirnya lah ditunda-tunda sampai menunggu meninggalnya ibu, ya. Nah, itu sebenarnya tidak baik, ya, gitu. Sebab tadi sudah dikatakan bisa berpotensi terhadap penyalahgunaan oleh salah seorang ahli waris tadi, gitu ya. Gitu. Ada jalan tengahnya. Jadi dibuat pembagiannya, tulisannya, istrinya misalkan dapat 1/8, kemudian anaknya kalau asobah, misalkan ada anak laki-laki, anak wanita itu asobah, ya. Kemudian harta bersamanya berapa, mungkin kalau ada harta bawaannya dulu berapa. Nah, itu dibagi-bagi, ya, dibicarakan dulu, ada tulisan-tulisannya. Adapun eksekusinya misalkan sepakat nanti kalau ibu sudah meninggal dunia, ya, itu bisa jadi seperti itu, asal sudah menyadari semuanya, ya. Tapi kalau sewaktu-waktu dari ahli waris ada yang membutuhkan mendesak, ya harus ikhlas, ya, dibagikan. Kalau perlu dijual barangnya, ya, karena membutuhkan. Daripada ngutang sana ngutang sini, punya harta nggak dibagi-bagi, itu kan menjadi madarat. Jadi lebih baik harta waris itu cepat dibagikan. Kemudian yang selain itu, ada kemungkinan ini yang saya pantau, yang saya amati, di majelis taklim atau di masjid-masjid jarang dikupas permasalahan hukum paroid, hukum waris atau paroid, ya. Nah, entah karena takut jenuh, ya, jamaahnya, karena itu ada hitung-hitungan matematikanya, gitu ya. Entah itu. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan dari dulu, ya. Ta'allamu al-faraid wa'allimuha. Belajarlah kalian, ya, paroid, hukum waris, wa'allimuha, dan ajarkan itu ilmu waris. Wa huwa yunsa, dan itu nanti akan mudah dilupakan, ya. Saya ulangi, ta'allamul faraid, belajarlah paroid, ilmu waris, wa'allimuha, dan ajarkanlah itu, ya, ilmu waris, ya. Fa innahu nisful ilmi, ya. Maka sesungguhnya paroid itu adalah separohnya ilmu. Wa huwa yansa, dan itu akan mudah dilupakan orang. Wa huwa awwalu syai'in yunzau min ummati, dan itu ilmu yang pertama kali akan disabut dari umatku. Nah, inilah memang kenyataan seperti itu, ya. Hampir jarang di masjid-masjid majelis taklim mengupas permasalahan hukum waris. Saya tentu saja menghimbau kepada para ustadz, pada para mubalik, ya, coba sekali-kali, ya, dikupas, dibahas tentang masalah hukum waris. Karena resikonya tadi, ya, Allah ancamannya kepada orang yang tidak membagikan waris itu, sesuai dengan Allah, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, orang yang membagi harta warisan secara Islam, dia nanti akan dimasukkan
ke surga Allah. Nah, subhanallah, maha suci Allah, ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kesimpulannya ya dari uraian yang saya sampaikan, yang pertama bahwa permasalahan waris ya harus, kalau ada di keluarga yang meninggal salah seorang ahli waris dan punya kekayaan, ada peninggalannya, itu harus segera dibagikan. Ya, yang kedua, nanti manfaatnya kepada ahli warisnya jadi berkah, kemudian kepada mayitnya juga yang meninggal. Tapi sebaliknya, kalau tidak dibagikan secara hukum agama Islam, maka itu akan menjadi madarat, akan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kepada para mubaligh, para ustadz yang biasa memberikan ceramah kajian-kajian Islam, sekali-kali coba disampaikan tentang materi hukum waris atau faraid, supaya masyarakat paham dan menyadari pentingnya mengamalkan, melaksanakan hukum waris itu ketika nanti sewaktu-waktu di keluarganya ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benarnya, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah, kehilafan, itu adalah kebodohan saya sendiri. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi dalam tayangan berikutnya. Kita akan membahas kasus-kasus lainnya. Dan kita akhiri tayangan ini dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallafu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.